Di dalam visi misi Bupati di periode yang sebelumnya, di misi kelima bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial budaya serta pemerintahan yang kondusif dan aman. Di poin 3 saya ingat bahwa dalam 4 tahun ya, karena periode sebelumnya kan hanya 4 tahun, dari 2021 saya diamanahi di BPBD sampai 2024 ini, alhamdulillah kita secara bertahap melakukan upaya-upaya peningkatan sesuai dengan visi misi tadi. Jadi sangat mendapatkan dukungan baik dari eksekutif dan juga legislatif. Dalam program penanggulangan bencana ini ada 3 fase yang harus kita pahami oleh masyarakat. Membangun pengetahuan, literasi terhadap kebencanaan. Itu kita lakukan mulai dari tingkat sekolah dasar, TK. Ya, kita juga yang disebut dengan wasit kebenaran. Apa itu? Wasit kebenaran itu singkatan dari wanita siap siaga menghadapi ancaman bencana. Tujuan akhirnya kalau di program pusat disebut dengan nanti Katana, keluarga tangguh bencana. Iya. Terus beberapa waktu lalu kan pernah terjadi gempa kayaknya di Kalsel. Oke. Di Kabupaten Banjar. Betul. Untuk Kabupaten Balangan sendiri melihat kejadiannya itu gimana nih? Apakah potensi gempa itu kemudian akhirnya dimasukkan? Betul. Saya lupa tadi menyampaikan bahwa jenis bencana kita ini sudah kita lakukan suatu kajian yang disebut dengan kajian risiko bencana atau disingkat dengan KRB. KRB kita ini baru saja kita lakukan updating di tahun 2023 melalui bantuan dari Badan Perencanaan Litbang. Waktu itu Badan Litbang ya namanya. Kita dibantu untuk melakukan kajian tentang risiko bencana. Nah, hasil kajian itu tadi menunjukkan bahwa potensi bencana di daerah kita ini ada 4 yang utama, kemudian 1 yang potensial. Yang 4 sudah saya sebutkan tadi, yang potensial ini adalah gempa. Ya, dan gempa ini ternyata tidak hanya Balangan ya, Kalsel secara umum juga mengalami itu, karena di Balangan pernah itu. Pernah. Jadi Balangan di tahun 2024-2023 ada kejadian itu dilaporkan oleh rilisnya melalui badan resmi yaitu BMKG bahwa ada ditemukan titik gempa di Kabupaten Balangan dengan kedalaman 10 km, tetapi skala Richternya rendah. Masih rendah. Artinya di bawah 4 skala Richter, dan itu tidak terlalu terasa. Tapi ada gitu ya. Ada potensi itu. Nah, ini yang harus tetap kita waspadai dan kita cermati secara seksama, karena katanya kita Balangan adalah bagian dari garis yang dilewati oleh sesar baru Meratus yang mungkin akan aktif gitu kan, kita tidak tahu. Iya. Ya kalau misalnya sudah terjadi sekarang, bukan tidak mungkin. Mungkin sudah ada tanda-tanda itu kan. Nah, ada tanda-tanda. Jadi ada pola. Ya. Karena kita bercermin dari kejadian bencana yang baru terjadi tahun 2002 di Cianjur, itu juga sebelumnya tidak ditemukan ada potensi gempa. Dan saya memang melakukan studi ke sana. Saya datang ke Cianjur sekitar bulan Oktober kemarin, karena saya mengikuti satu kegiatan diklat khusus untuk kepala BPBD se-Indonesia yang hanya mendapatkan kota 69 orang. Bentar, itu tadi suara sirena bencana atau apa sih? Itu peringatan bahwa jam bekerja sudah secara formal selesai. Jadi jangan kaget. Jangan kaget. Nanti dikira bencana udah biasa itu mendengar sirena. Oke. Salah satu upaya untuk mengantisipasi gempa tentu saja adalah kita harus bisa mendeteksi sejak dini akan terjadinya gempa. Minimal itu kan untuk upaya mencegah terjadinya korban. Masyarakat sudah. Nah, itu salah satu. Dan itu sudah disiapkan oleh provinsi berupa alat yang namanya EWS, Early Warning System, untuk gempa, dan akan dipasang nanti di Kabupaten Balangan. Dan tidak hanya Kabupaten Balangan, insya Allah di 13 kabupaten kota. Itu maksudnya diletakkan di posisi tertentu atau? Ya, nanti akan ditentukan. Jadi kita akan mengikuti tim ahli dari provinsi, nanti akan melihat posisi yang pas untuk meletakkan alat tersebut sebagai alat early warning systemnya, peringatan dininya untuk Kabupaten Balangan. Kemarin ada salat Idul sama doa bersama. Oh iya.
ketika itu menjelang bagian pilkada. dari upaya-upaya dan ikhtiar kita di dalam menanggung bencana, dan yang bisa jadi kita sebut itu sebagai inovasi kita. Dan Belangan Bermunajat ini adalah sebagai bagian dari kegiatan mulai dari rangkaian istighosah, sholat hajat, doa bersama, tetapi itu hanya sebagai media. Mereka membuat sebuah surat edaran yang disampaikan kepada semua tempat ibadah muslim untuk pada saat yang sama, di waktu yang sama, melakukan kegiatan yang sama. Minta Guru Sobari kemarin berbicara tentang dari sisi keagamaan tentang bencana. Beliau menginformasikan, saat ini kita memang sudah masuk musim ini. Itulah bermasuk bencana, bahwa kita harus hati-hati, waspada, masyarakat harus peduli terhadap lingkungan, jaga kebersihan ini nih. Nah, dari sisi agamanya seperti apa? Ada sisi takdir, ada sisi ikhtiar.